apa yang terjadi setelahnya. Mungkin sebelum mulai ini sekedar ingin tahu yang udah punya pikiran mengambil S2 atau PhD di ruangan ini ada berapa orang? S2 Tahu. Kalau yang udah kepikiran mengambil PhD dari sekarang berapa orang? Tahu. Ya, PhD. Oke, jadi tujuan saya sekarang minimal setelah diskusi ini jumlah orang yang kepikiran pengen ambil PhD tidak berkurang. Tujuan saya di sini. Oke, jadi intinya ngerjain PhD itu seperti apa sih? Susah, itu yang pertama. Kalau nggak susah, namanya bukan PhD pastinya. Yang kedua sangat melelahkan. Ya. Jadi tiap hari itu kayak, contohnya kalau simulasi macet gitu ya, itu kayak sampai pulang masih pikiran itu kenapa ya salah? Karena udah benar, B udah benar, C udah benar. Itu sampai kepikiran sampai rumah sampai besok. Bahkan sampai mimpi mungkin kalau ada yang sering kenal. Udah berkurang satu. Yang ketiga itu lama ya, minimal 4 tahun kalau bisa lebih lama dari 4 tahun, tapi diharapkan 4 tahun. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan langsung kerja, misalnya dari S2 atau S1 itu memang gajinya relatif kecil. Nah, kalau mau tahu gajinya PhD itu ada di website TU, itu bukan rahasia, jadi semua orang tahu. Dan yang lebih obvious lagi menurut saya itu sangat seringkali PhD itu bikin stressful ya, jadi maksudnya sepanjang waktu itu ada aja gitu masalah yang kayak kok nggak sesuai dengan harapan gitu, dan ini stressful nggak cuma buat PhD tapi juga buat partnernya. Saya ditanya sama Mbak di sana. Nah, jadi sekian presentasi saya di PhD itu kira-kira begini. Oke, jadi sedikit mengenai saya. Saya tahun 83 di Bengkalis. Saya S1 saya tahun 2000 di Teknik Industri di Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2005 saya ambil program manajemen logistik, manajemen operasi dan logistik di sini. Kemudian langsung tahun 2007 saya selesai master, saya langsung ambil PhD. Kemarin baru selesai tahun 2011. Terus seperti yang saya bilang sebelumnya, tahun 2011 saya selesai 6 bulan kerja di Accenture, supply chain management consultant, sama setelah itu langsung pindah ke NXP Semiconductor untuk posisi yang relatif sama. Nah, pertanyaannya jadi sekarang kenapa saya ambil PhD? Karena yang pertama saya dari karakteristik saya sendiri, saya suka belajar. Kayak mungkin dari sejak SMA ya. Dulu saya masih ingat hari Jumat itu waktu SMA setiap hari Jumat saya punya les bahasa Inggris di IA. Itu kayak 4 jam gitu tiap hari Jumat. Terus Sabtu Minggu saya dulu ada kayak ekstrakurikuler gitu di Nurul Fikri, itu juga 4 jam Sabtu dan Minggu. Tapi saya melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi dari saya sendiri saya senang belajar. Itu satu hal. Terus yang kedua, mungkin yang lebih bisa dilihat oleh teman-teman adalah coba lihat itu sebagai investasi yang mewah. Kenapa mewah? Yang pertama investasi karena memang mengembangkan daya pikir, berpikir kritis, analitis, dan kemampuan berpikir konsep. Dan kenapa mewah? Karena kalau teman-teman lihat PhD di negara lain, itu saya punya teman di London, dia ambil PhD juga di bidang psikologi. Apa yang untuk membayar biayanya dia harus kerja sebagai atau teaching assistant atau research assistant. Dan itu pun tidak mengcover semuanya biaya PhD-nya. Jadi akhirnya mungkin masih ada investasi pribadi. Nah, apa yang sistem di Belanda itu sangat mewah menurut saya karena kita beneran digaji dan fokus kita adalah riset. Kalau tugas lainnya sampingnya emang bantu kuliah, cuma itu tergantung profesornya. Kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi tugas utamanya memang riset. Nah, apa sih PhD itu? Ya, intinya adalah melakukan penelitian. Jadi untuk pertanyaan yang sangat mendasar yang tidak bisa dijawab dengan cara lain kecuali dengan penelitian. Nah, penelitian itu artinya harusnya di dunia ini belum ada orang yang bisa menjawab pertanyaan yang sama. Jadi orang yang paling tahu tentang hal itu adalah si PhD student. Nah, ini beda sekali dengan S1 S2 yang saya rasakan, karena waktu S1 S2 itu kayaknya tugas kuliah, gitu ya. Terus ibaratnya kalau S1 S2 itu menurut saya kayak
lari sprint 100 meter. Jadi begitu ada tugas udah dikerjain gitu ya, begitu selesai kayak ada ruangan entah berapa bulan, entah berapa minggu kayaknya kuliah santai lagi gitu. Jadi itu lebih sprint terus berhenti lagi. Kalau PhD kayak maraton gitu. Jadi kayak itu nggak ada kuliah, nggak ada tugas, tapi di belakang kepala itu kayak ada yang oke, ini kita masih harus ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, tapi itu nggak bisa semuanya dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya harus dalam 4 tahun karena semuanya itu proses. Jadi itu bedanya dengan menurut saya dengan S1 dengan S2. Nah, terus kenapa saya mau melakukan itu, apa benefitnya buat saya? Yang pertama, kalau memang teman-teman mau kerja di Eropa atau di luar Indonesia pada umumnya, harus ada hal-hal yang bisa membedakan teman-teman dengan yang lain. Gimana caranya kita stand up di antara berapa ribu engineer yang lulus setiap tahunnya dari Eropa, dari Amerika. Dan PhD menurut saya adalah salah satu poin di mana kita bisa membedakan diri kita dengan orang-orang lain. Nah, yang kedua, ini sangat sering sekali dikatakan ya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis ya, dalam tingkat konseptual gitu ya. Jadi kita terbiasa untuk berpikir hal-hal abstrak. Nah, yang ketiga, yang saya rasakan juga itu akses ke posisi yang untuk kerjaannya langsung ya. Itu posisi penerimaan waktu PhD itu, begitu kita dapat PhD, kalau dibandingkan dengan teman-teman lain yang dari S1, S2, itu posisi kita memang lebih tinggi karena kita diharapkan mampu menjawab persoalan yang lebih rumit daripada teman-teman yang baru lulus S1 dan S2. Nah, itu saya sudah rasakan sendiri waktu diterima di Accenture dan diterima di NXP. Kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang ini. Dan pastinya ini sangat begitu selesai program PhD itu, begitu dibilang Hora S selesai, akhirnya 4 tahun atau berapa lama pun itu ada rasa yang kayak ini I've done something really important gitu ya, yang sesuatu yang besar, dan itu akan selamanya itu kayak membuat kepercayaan diri itu semakin tinggi gitu. Begitu berhadapan dengan orang, dengan bos pun, maksudnya saya sekarang di NXP itu sangat karena pabrik kita ada di mana-mana, ada di Bangkok, ada di Taiwan, dan orang-orang yang kita hadapi itu benar-benar karena fungsinya juga lumayan tinggi. Saya tuh nggak pernah kayak, wah ini saya berhadapan dengan manajer A, saya berhadapan dengan general director atau siapapun itu. Saya kalau saya punya pertanyaan, saya tanya gitu. Saya benar-benar udah ada rasa lebih percaya diri untuk ke arah sana. Dan yang pastinya untuk CV itu kelihatan sangat oke sekali ya. Jadi bagaimana cara menjualnya, itu pertanyaan berbeda. Cuma cara saya melakukannya waktu di CV itu adalah pendidikan, Bachelor of Science, Master of Science, PhD. Kemudian di sesi di bagian pekerjaan itu saya sebutkan juga proyek-proyek yang saya lakukan selama PhD. Di situ nilai jualnya, karena orang harus melihat PhD itu tidak hanya sebagai studi, cuma benar-benar sebagai pekerjaan. Proyek apa yang dilakukan, apa yang hasilnya, apa yang telah dipelajari. Nah, jadi kalau ada yang mulai tertarik, do your best in S2, itu yang pertama. Kemudian mulai dari sekarang, kalau kalian teman-teman sedang ambil S2, mungkin informasikan ke supervisor kalau saya tertarik ambil PhD. Itu yang saya lakukan tahun pertama. Begitu selesai tahun pertama, saya bilang sama supervisor saya mau PhD. Kemudian mulai dari sana, supervisor saya mulai mencarikan posisi buat saya dan membuat tesis saya itu ke arah penelitian, bukan hanya ke arah aplikasi. Dan yang paling, mungkin yang praktis, lowongan PhD di Belanda dan akademis di Belanda itu bisa dilihat di website academictransfer.com. Jadi semuanya itu udah, PhD adalah sulit dan segala macam. Cuma ada satu hal yang saya harus bilang lagi, it's totally worth it. Dan ini juga nggak hanya untuk PhD-nya, tapi untuk partner juga. Silakan ditanya juga. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman, cukup terbuka ya? Boleh. Oh, jadi kan teman-teman Irfan udah kenalin dulu. Oh ya.
Halo, nama saya Al. Jadi kan udah memilih jalan masing-masing, ada yang jalan milih kerja, ada yang milih belajar sampai PhD, ada yang milih buka usaha. Nah, mau tahu dong apa plan ke depannya 10 tahun ke depan gimana sih dengan pilihan ini gitu, dengan usaha ini mimpinya apa, menjadi apa, dengan belajar tinggi mimpinya apa 10 tahun lagi, sama dengan bekerja gimana plannya 10 tahun lagi, mau ngambil masyarakat atau tetap kerja di sini di Belanda 10 tahun. Oke, terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya. Nah, dari apakah ngaruh dari yang pertama, dari internship pertama buat industri kedua, atau kalau buat kerja internship yang terakhir aja yang paling bakal dari Mbak Moni. Pertanyaannya ditujuin ke siapa? saya pertanyaan sebetulnya ke Heru sama karena yang bekerja di perusahaan bukan bekerja sendiri, karena saya pengen tahu pengalaman kalian, kan kalian semua sudah jauh lebih lama di Belanda daripada saya, dan gimana pengalaman berhubungan dengan perusahaan-perusahaan, mulai dari internship, mulai dari saya kerja, kan maksudnya tempat kerja sekarang bukan perusahaan pertama yang dilamar, jadi pengalamannya. Oh, kamu pertama ya, tapi Kedua. pertanyaannya Setelah saya pertanyaannya boleh sebenarnya- jadi biar relevan. pertanyaannya cuma skopnya kecil tentang gimana ekspektasi kemampuan bahasa Belanda terhadap kalian. Oke, cukup jelas. Langsung aja, mungkin waktu kita terbatas. Pertanyaan pertama adalah, nah, dari ketiga profesi yang di depan ini, kira-kira mimpi 10 tahun ke depan dari Mas Riki, Mbak Deti, sama Mas Heri, kira-kira siapa yang menjawab? Pertanyaan itu kalau saya balik pas ceritanya di partner. Tahun depan itu mau kemana? Matiin aja apa itu mas? Stop. Enggak, mungkin dari dirinya sendiri, kenapa waktu itu milih dari master, PhD, kerja? Jadi pemikiran saya waktu itu saya pingin, jadi kalau saya ngeliatnya itu ada dua arah ya. Yang satu ke arah optimal, yang satu ke arah robust. Yang arah optimal itu berarti yang benar-benar yang dilakukan, misalnya memang mau dapat posisi yang secepat-cepatnya, posisi tinggi secepat-cepatnya, berarti jalannya Heru udah paling optimal. Jadi langsung kerja mulai dari sekarang gitu. Kalau saya berpikirnya waktu itu saya ingin robust dalam artian kalau misalnya sesuatu terjadi dengan saya, misalnya at some point saya tiba-tiba harus keluar dari Belanda, saya pikir dengan pengalaman sebagai PhD itu nilai jual saya dimanapun nanti itu akan lebih tinggi, akan dilihat oleh orang-orang lebih tinggi daripada mereka yang punya master atau yang punya bachelor. Itu salah satu yang pemikiran saya dulu. Terus kemudian kalau 10 tahun lagi mau kemana, saya maunya sih setelah lihat apa yang NXP sekarang. By the way, saya waktu masuk NXP have no idea at all mereka tuh ngapain sih di NXP. Yang ketahui cuma aku dari logistik, gue akan melakukan sesuatu tentang logistik di NXP. Nah, aku nggak punya sama sekali latar belakang di IC atau electrical engineering, itu sama sekali nggak ada. Tapi sampai sini, ternyata industrinya sangat menarik ya. Kalau dilihat selama handphone masih ada, mobil masih ada, TV masih ada, itu industri pasti akan masih ada. Jadi kalau saya pikir kalau 10 tahun ke depan saya ingin minimal stay di industrinya. Tapi kemudian untuk posisinya saya ingin lebih spesifik, karena yang sekarang saya lakukan itu istilahnya sebagai internal consultant di dalam NXP. Jadi istilahnya kalau ada kebakaran di NXP di mana, saya akan dikirim ke sana untuk men-solve masalahnya. Jadi idenya adalah setelah beberapa tahun itu saya punya posisi tertentu di NXP atau di manajemen atau di justru di technical staff. Tapi saya ingin dalam 10 tahun ke depan itu punya posisi yang di dalam bidang semiconductor. Oke, cukup jelas ya, Alex. Mau balik.
Nah, kira-kira 10 tahun ke depan apakah masih tetap di bisnis ini? Apakah mau Kalau saya maunya 10 tahun ke depan artinya saya sudah punya pegawai dengan elektronik itu jadi semua bos dan produk punya pegawai semua dan jadi orang kaya. semua itu kan yang kedua bahannya Saya berkembang. bahannya kan Iya. Kan yang ada tidak yang mengantarkan mau listrik nggak mau kan semakin setengah-setengah dengan berjalan ya tahun semi bisa di menghantar sini bisa cerdas. oke Semua kan bisnis kalau itu ngirim pasti ada data kan mesti resikonya dan kadang-kadang bisa semua menghantar bisnis itu bisa pasti melakukan kesalahan, saya yakin. makanya Tetapi pakai gimana kita semiconductor harus bisa belajar dari kesalahan tersebut, makanya membuat usaha kita bisa berkembang. Jadi kan dengan pembelajaran terus, kalau usaha itu nggak akan ada waktunya tuh, selalu harus berusaha belajar dan belajar karena pengetahuan Dibahannya. harus selalu dicari dan dicari, inovatif, harus selalu bisa menawarkan sesuatu yang membuat orang tertarik. Kalau nggak gitu ya nggak bisa jualan. Dan itu aja. Dan itu aja. berarti bakal tetap stay di bisnis ya Pak ya? Mudah-mudahan so far masih enjoy, jadi masih so far so good. Jatuh bangun tapi aja terus. Nice. Cukup jelas ya. Nah, yang ketiga nih, apakah bakal terus di kerjaan atau belok nih? Mau ke akademik juga? Atau bisnis? Buat menunjang, hah? Ya bisa. Buat menunjang pekerjaan saya itu dibutuhkan level pendidikan yang lebih tinggi. Itu pasti. Kenapa? Karena terus terang, makanya saya juga pengen menjelaskan untuk bachelor kerja itu bagus. Ya. Tapi master lebih bagus lagi. Kecuali kalau nggak belajar. Tapi serius. Saya tapi setelah saya kerja dan saya tahu kalau kesempatan yang ditawarkan dan yang ada di setiap perusahaan, kalau Anda lulusan bachelor atau Anda lulusan master, itu mereka lebih cenderung lebih banyak untuk lulusan master, dan terutama untuk kalau level strategik, itu level strategik manajemen, ya, manajemen ke atas itu. Dan saya pengen ke sana, jadi saya pengen lanjut sekolah satu, tapi lanjut sekolah sambil bekerja. Tapi saya nggak mau jauh-jauh dan nggak mau banyak-banyak. Jadi mungkin menurut saya sampai level master itu rasanya udah cukup. Dan untuk bekerja sebagai seorang profesional, level master itu udah cukup. Kecuali kalau Anda mau bekerja spesifik sebagai researcher. Bukan menutup kemungkinan Anda tidak bisa menjadi profesional sebagai PhD. Jadi saya nggak bilang untuk ini sebagai ini harus seperti itu. Tapi saya 10 tahun ke depan saya bakal menjadi seorang master, insya Allah, dan saya bakal tetap bekerja. Moga-moga dengan posisi yang lebih baik dari sekarang. Bisa jadi untuk lebih spesifik mungkin ke IT Service Management sebagai change manager, bisa jadi seperti itu. Tapi itu masih sebagai Boleh tahu nggak? Plannya itu master apa? Apa spesifik di teknologi atau manajemen? Karena saya pengennya sebagai manajemen, itu maka lebih masuk akal untuk teruskan di bidang manajemen. Itu ada beberapa pilihan, MBA tentu aja, ya, tapi kalau misalnya mau lebih mendasar lagi bisa jadi Master of Science di Information System atau International Information and Business Management. Ada beberapa pilihan. Mungkin kalau baru aja tamat sekolah dan selesai sekolah bekerja dan pengen master mungkin setahun atau 2 tahun setelah bekerja, itu mungkin lebih cocoknya kepada hal yang lebih mendasar, lebih seperti Master of Science, ya. Tapi kalau sudah 5 tahun atau plus bekerja dan pengen master, itu mungkin lebih diarahkan kepada MBA atau Executive Master. Itu lebih mendukung untuk enhance karir yang udah ada gitu. Karena setelah 5 tahun bekerja tentu udah ada pikiran dong. Maksudnya oke, saya udah punya gambaran nih kira-kira kasar atau halusnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dari saya sekarang, saya tahu yang kemana. Jadi biasanya MBA atau Executive Master itu lebih mendukung. Oke, cukup jelas ya. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ini. Ya. Internshipnya di mana? Saya bisa dibilang orang yang setia kali sama Philips. Internship pertama saya juga di Philips Healthcare sebagai software engineer. Pekerjaan saya investigate domain specific language, bahasanya C#, memakai environment
Visual Studio. Gue nggak ngerti sama sekali apa yang ngomong. Nah, Oh, ini ya. waktu itu internship pertama hasil dari gabungan internship pertama dan internship kedua. Waktu tahun 2005, 2006 angkatan segitu itu ada 3 internship. Pertama 3 bulan 1 blok, yang kedua 1 semester 2 blok, yang terakhir juga 1 semester graduation internship. Tapi waktu karena saya punya masalah waktu itu internship pertama dan internship kedua digabung. Jadi in total hampir setahun. Dan itu bagus. Kenapa? Karena saya dapat kesempatan untuk dapat tugas yang lebih signifikan. Jadi bukan cuma tugas ecek-ecek gitu, bukan cuma bantu-bantu senior atau bukan cuma ini, tapi memang betul dikasih tugas. Oke, ini tugas baru dan kami pengen implementasi, tapi kami nggak ada waktu. Oke, kerjain. Seberapa besar hubungan internship saya pertama dengan mengambil pekerjaan sekarang di data warehousing itu 50-50. Kenapa? Karena saya jadi mengenal Philips. Itu juga salah satu faktor yang membuat saya saya tahu Philips sudah sekitar 9 bulan sebelumnya. Jadi saya saya nyaman, tahu cara berproses seperti apa, dan saya mau sekali seperti itu gitu, ya, saya keinginan seperti itu, jadi saya membantu gitu. Tapi untuk tugas ya sedikit banyak lah, karena saya jadi terlatih untuk karena di bidang teknologi coding sedikit banyak terlatih. Tapi untuk terjun ke data warehousing gara-gara internship pertama saya nggak ini. Saran saya coba aja semuanya dulu. Jadi coba aja apa yang ada dan apa yang betul-betul menarik pada saat itu. Kenapa? Karena ya dunia berputar, apalagi teknologi ya, benar-benar cepat gantinya. IT bisa jadi sekarang data warehousing, bulan depan udah cloud computing, bulan depannya lagi udah intelligence, udah mobile, udah macam-macam. Tapi apa yang sedang in saat itu, let's go gitu. Jadi coba aja, jadi terjun aja, di sana dipelajari lagi. Kalau misalnya emang suka, bagus. Tapi tentu dengan pertimbangan ya, nggak mungkin cuma sekedar nyebur aja gitu. Pasti ada ini pertimbangan. Oke, cukup jelas ya Nisa ya. Mungkin untuk yang dari Mbak Konita mungkin bisa dijawab Nasiki. Apakah seberapa penting bahasa Belanda ya di lingkungan pekerjaan? Mungkin untuk memulai pengalaman saya nyari kerja setelah S2 itu setelah S3 saya kayak nyari apply pertama itu sekitar 20 sekian perusahaan. Nah, dari sekian banyak perusahaan itu yang observasi saya jumlah pekerjaan untuk S1 lebih banyak daripada jumlah pekerjaan untuk S2, lebih banyak daripada jumlah pekerjaan untuk S3. Itu observasi pertama. Itu yang kedua, bahasa Belanda itu nggak harus ya, cuma itu sangat handy sekali karena itu seperti yang membuat kita berbeda dengan aplikan lainnya. Jadi kalau misalnya kita masuk, kita interview dengan HR misalnya. Jadi bukan untuk masalah konten, tapi untuk masalah ya apalah kayak behavioral type of question kayak kalau misalnya situasi kayak gini, kamu harusnya kayak apa ya? Jadi untuk hal-hal seperti itu, kalau kita mulai bisa dengan pertama kali kita kenalan terus kita ngomong bahasa Belanda, itu mereka langsung kayak, hey, kamu bisa bahasa Belanda gitu. Jadi ada langsung plus poinnya gitu. Jadi kayak di pikiran mereka ini ada nilai tambahnya dibandingkan dengan aplikan yang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Belanda, itu bisa dikompensasi dengan hal-hal lain yang kita tulis di CV kita masing-masing. Gitu. Jadi menurut saya bahasa Belanda itu nggak harus, cuma handy kalau bisa. Waktu tahun 2008 pasaran lagi bagus-bagusnya buat cari kerja. Saya dapat telepon dari mana-mana, perusahaan agensi, perusahaan beneran. Waktu itu maksudnya perusahaan itu bukan agensi dan perusahaan ya pokoknya mana-mana. Soalnya waktu itu saya sering datang ke job fair ya, bukan mendaftar tapi sebar-sebar CV dan mereka itu udah sangat tertarik. Untuk bahasa Belanda mereka nggak begitu mementingkan. Tapi kecuali perusahaan jasa, karena saya pengen jadi konsultasi dan beberapa klien mereka spesifik ngomong bahasa Belanda dan waktu itu mereka pengennya all in, jadi mereka pengen orang yang bisa dipakai di mana aja.
Dan untuk bidang waktu itu yang dicari SAP consultant. Waktu itu juga udah mulai booming, beberapa perusahaan udah mulai pakai SAP, walaupun mereka cuma masih kecil-kecilan, itu kita perlu bahasa Belanda. Tapi buat ya perusahaan besar-besar seperti Philips itu bagus buat sosialisasi. Cuma nggak ini sama sekali, nggak ada. Untuk klien Mbak? Untuk klien nggak ada. Mungkin untuk apa ya? Ngobrol tiap Ya di coffee corner. ya. Tapi mereka kadang nanya sih sebetulnya kalau misalnya bisa bahasa Belanda, kadang kita digabungkan sama project yang itu bisa bahasa Belanda gitu. Tapi kita juga kalau menurut saya yang paling penting kita menunjukkan interest. Oh iya, saya karena tinggal di Belanda, saya mau belajar bahasa Belanda dan saya maulah berusaha payah. Kalau orang ngomong pakai bahasa Belanda nggak perlu mentranslate ke saya, tapi itu menurut saya tergantung sekali sama culture company-nya. Ada company yang benar-benar oke, mereka nggak mau tahu hantam bahasa Belanda gitu. Tapi ada juga company yang ada satu orang aja yang masuk ruang meeting, mereka lagi ngomong pakai bahasa Belanda, tapi orang ini orang internasional, mereka langsung ganti bahasa Inggris gitu. Ada. Jadi beda-beda. Dia membantu sekali. Oke, cukup jelas ya jawabannya Mbak. Oke. Mungkin waktu kita karena terbatas sama ruangan, kita buka untuk satu sesi lagi, 3 orang penanya. Kalau ada yang mau bertanya, oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, nama saya Robert, karena saya datang yang terakhir dan saya tertarik dengan Mas Heru yang terakhir. Saya bertanya, tadi kan menjelaskan tentang internshipnya tentang bagian hardware, membuat aplikasi software. Tapi akhirnya bekerja pada bidang SAP yang berinteraksi dengan manajemen. Bagaimana Mas mendapatkan mungkin berbicara dengan perusahaan tentang kesempatan itu? Kan ini berbeda dengan apa yang dikerjakan saat internship dan apa yang dikerjakan saat setelah graduation. Ya seperti itu. Jelas. Dari Rehan. Ya, nama saya Rehan. Pertanyaan saya mungkin sedikit personal. Ketiga. Mungkin kalau Mbak itu udah tahu. Apakah ada pikiran untuk kembali ke Indonesia? Oh, jelas. Mbak? Oh, saya mau nambahin aja. Oh, mau nambahin. Yang tadi, tapi pertanyaan aja dulu. Oh, pertanyaan dulu. Berarti tadi Yesi ya? Kalau nggak, Yesi mau nanya. Kalau nggak, nanti moderator ya. Aku mau nanya sama Mbak Desi. Itu kan buka perusahaan di sini, nah itu gimana sih pesaing kompetitor di sini itu apa sih namanya susah atau gimana, punya karakteristik apa yang bisa bikin Mbak Desi kan bisa meluap-luap di perusahaan. Oke, terima kasih 3 pertanyaannya. Berarti yang pertama dari Robert. Ya, tadi pertama kenapa saya dari software engineer berubah ke SAP gitu ya? Kenapa bisa itu? Karena mungkin berbicara tentang sesuatu atau apa yang kita usaha. Internship yang software engineer itu yang pertama. Internship yang kedua, yang graduation internship itu dari SAP BW. Jadi waktu itu kebetulan dapat tugasnya di OC, perusahaan OC namanya di Menlo, dan kita interview sama mentornya. Dia cuma bilang syaratnya kalian oke, kalian dari hati ya, gitu. Kalian nggak ada pengalaman, nggak, cuma software engineer ya. Tapi asal tertarik sama ini, kalian saya terima. Ya udah, kami tertarik. Kenapa bilang kalian? Karena saya kerjanya berdua sama teman Rian, mungkin ada yang kenal. Nah itu kita interview cuma itu aja. Jadi kalian tertarik nggak sama ini? Iya tertarik. Jadi cuma itu akhirnya dikasih tahu sedikit background. Saya dapat minor di data warehousing dan saya sering pergi ke job fair. Semua yang ngomongin soal ini gitu. Jadi benar-benar jadi lagi hot-hotnya saya bilang gitu. Nah waktu di Philips saya dapat bekal 6 bulan di OC, ya nggak cukup dan sama sekali nggak signifikan, tapi saya at least sudah punya dasar, tahulah gitu. Seperti ini kerjaannya, seperti ini cara bekerjanya, dan seperti ini environmentnya. Ya. Mereka menawarkan saya untuk training. Nah
Nah, trainingnya itu full flash. Jadi beberapa bulan pertama saya bekerja, itu bukan bekerja, saya belajar. Saya dikirim ke Utrecht tiap hari kerja, belajar dari jam 9 sampai jam 5. Itu training selama 3 bulan. Nah, itu mereka cuma mencari talent. Mereka cuma nggak perlu Anda tahu soal BW, nggak perlu tahu soal SAP. Jadi saya cuma bilang, oke, saya komitmen, saya pengen belajar, saya pengen certified, dan saya udah lumayan tahu soal SAP, BI, BW waktu itu. Jadi saya bilang seperti itu, mereka oke, kita percaya. Ya. Akhirnya diberi tugas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin dari Mas Riki, ada kemungkinan pulang 10 tahun ke depan. Jadi coba dicek sama yang kalau menurut saya jawaban singkatnya ya, ada pikiran untuk pulang. Kenapa ya? Karena begitu mungkin teman-teman tahun pertama tahun kedua di Belanda ini masih kayak dalam tanda kutip masih sebagai turis, jadi semuanya terlihat wah seru sekali jalan-jalan di dalam Belanda, di luar Belanda, dalam Eropa dan sebagainya. Tapi nanti ada saatnya mungkin yang masih single sekarang akan menikah, kemudian nanti harus share ini yang juga, dan kebetulan untungnya saya dengan si mbak yang di ujung sana masih sama, goalnya masih sama. Cuma nanti begitu kalau di kasus saya begitu nanti ada anak, itu kita baru mulai ini kita mau ngapain di sini ya. Kalau kita memutuskan di sini berarti si anak ini nantinya akan sekolah di sini. Apakah kita mau itu berkaca balik ke saya bisa di sini sekarang bukan karena saya kuliah di sini, karena saya tahu susahnya di sana dulu, karena kemampuan saya yang saya pelajari sekarang karena saya belajar dulu di sana. Apakah nanti saya bisa belajar hal yang sama di sini, itu masih pertanyaan besar. Jadi kepikiran akan pulang ada, cuma pertanyaannya kapan. Jadi itu yang masih si mbak itu masih harus jawab. Sama kayaknya sama Ricky, mesti tanya sama yang di ujung. Balik ya. Atau enggak gitu. Karena kalau sekarang kalau posisi saya, karena saya menikah dengan orang Belanda, jadinya dan punya 2 anak yang di ujung sana itu 2, jadinya mau nggak mau untuk kepikiran pindah kembali ke Indonesia adalah mungkin ketika pensiun. Kalau udah pensiun, tapi itu pun juga mungkin akan jadi pertimbangan lain, karena gimana pun juga anak-anak tumbuh kembangnya di sini, jadi nggak mungkin berpisah ninggalin anak-anak, nanti berat. Jadi belum kepikiran balik ke Indonesia untuk saat ini. Oke, nah ini yang masih jiwa muda. Ini masih jiwa muda. Gimana ya? Faktor keluarga, faktor makanan, itu masih terlalu kuat. Jadi kita pengen saya datang dari keluarga kecil, cuma Robi, teman, saudara. Jadi istri juga cuma ada 3. Cuma ada 3 saudara. Saya cuma ada 2 bersaudara dan istri saya cuma ada 3 bersaudara. Kita berdua datang dari keluarga kecil dan kita sangat sayang sekali kepada keluarga, kepada orang tua. Jadi kita berpikir oke, mungkin untuk planning yang jauh ke depan kita pengen mengurus orang tua juga ya, dan lebih gampangnya daripada mereka kesini kita kesana. Tapi kita sekarang benar-benar masih butuh pengalaman, kita masih butuh modal, dan kita rasanya sayang kalau baru sekarang, apalagi istri baru tamat langsung pindah ke Indonesia. Bukan. Jadi jawabannya ada. Indonesia pasti ada, tapi ya tidak ada waktu dekat. Ya masih jauh sekali. Mungkin ya Setelah yang lain. setelah dapat modal
cukup. Dan kalau ada kesempatan itu yang paling penting. Kenapa? Karena mungkin kita di sini oke, kesempatan kita untuk bekerja ya mungkin buat IT atau buat yang common mungkin kesempatan di mana aja ada ya. Oke, mungkin pasien kalau yang benar spesifik gitu ya, benar apa neurologi apa gitu, pokoknya yang susah-susah. Tapi pokoknya yang paling kesempatan juga kesempatan bekerja yang tugasnya enak dan gajinya lumayan gitu. Soalnya ya kita nggak munafik, kita butuh support buat hidup, apalagi kalau misalnya udah berkeluarga. Ya pengen hidup yang layak gitu, dan mungkin sekarang relatif kalau kita pulang ke Indonesia kita mungkin dapat bayaran lebih tinggi, tapi seberapa tinggi dan seberapa layaknya mungkin itu masih perlu dilihat lagi. Jadi masih banyak pertimbangan. Iya, pengennya sih kita pulang, pengennya pulang. Jadi anggota DPR juga kan? Oh iya. Mulai dari sekarang. Nggak bisa promosi. Cari masa dulu di sana gitu. Katakan tidak. Oke, lanjut. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Yesi kembali. No, gimana nih ngatasin kompetitor? Ya. Namanya bikin usaha, kompetitor itu pasti selalu ada. Sama seperti saya sendiri ngalamin, ketika pertama kali buka, bisa dibilang ada BJS adalah satu-satunya online shop saat itu. Sekarang sudah mulai bermunculan yang lainnya. Tapi ya itu tadi, karena kan kalau misalnya ya apa ya, kalau orang Indonesia lihat sesuatu kadang suka ikut-ikutan, they smell money. Mereka bisa lihat bahwa ini mungkin menguntungkan. Jadi gimana caranya kita bisa bikin untuk protect usaha kita dari kompetitor adalah ya kita harus protect ide kita, dan kita harus selalu bisa inovatif. Kadang-kadang kalau saya pribadi sendiri, kadang-kadang saya suka ngecek nih kompetitor saya ngapain. Sebenarnya kita juga saling cek sendiri, saling cek juga. Jadi jangan sampai dia Perkenalkan, nama saya Riko Octaviano. Di sini ITB juga. Di sini tahun pertama. Jadi latar belakangnya kenapa ada acara hari ini adalah keingintahuan dari teman-teman di sini yang nanti kira-kira habis lulus, karena pikiran kita adalah apakah kita balik ke Indonesia, apakah kita akan lanjut di sini buka usaha
tujuan saya sekarang mencoba dalam diskusi ini jumlah orang yang pikiran pengen ambil PhD tidak berkurang. Tujuan saya di sini. Oke, jadi intinya ngerjain PhD itu seperti apa sih? Susah, itu yang pertama. Kalau nggak susah, namanya bukan PhD pastinya. Yang kedua sangat melelahkan ya. Jadi tiap hari itu kayak contoh hari kalau simulasi